Selamat pagi teman-teman. Kami perkenalkan, saya Camat Butis, Kabupaten Timur Tengah Utara, Rental, bersama beberapa tokoh dari Molo dan Fatunasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan Kepala Desa Tasimifu, serta beberapa tokoh lainnya dari Mafo dan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara. Kami telah 4 hari melakukan studi banding di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang ada di Jawa Timur. Ternyata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu berada di 4 kabupaten. Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan 1 kabupaten lainnya. Awalnya 4 kabupaten ini ketika tahun 1984 mulai diadakannya sosialisasi untuk pembentukan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Masyarakat juga awalnya belum memahami apa itu Taman Nasional, tetapi mereka tidak serta-merta langsung menolak. Mereka menerima dan berharap tentunya pemerintah melalui Taman Nasional ini pasti akan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Sehingga kami melakukan studi banding di sana, dan ternyata efek ganda atau multiplier efek dari Taman Nasional, adanya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu sangat luar biasa. Ya, ada UMKM-nya, ada akomodasinya, ada kelompok tani yang berusaha di dalam kawasan, ada desa enklav yang ada di dalam kawasan, itu tetap eksis sampai hari ini. Keuntungan atau multiplier efek dari adanya Taman Nasional ini membuat masyarakat di sekitarnya itu berusaha, warung kopi, warung, bahkan ada investor yang masuk dengan membangun sebuah gedung entertainment yang namanya Bromo Hillside. Di sana selalu ada pertunjukan musik dan lain-lain, di mana membawa dampak juga bagi masyarakat yang memiliki usaha-usaha kecil. Ada seorang ketua paguyuban atau ketua adat yang namanya Pak Bambang. Dia menjelaskan bahwa awalnya terjadi pergesekan antara pengelola taman dan masyarakat sekitar. Ada yang menolak juga. Tetapi pada akhirnya mereka berdiskusi dan mereka bersama-sama komitmen untuk maju demi mensejahterakan masyarakat. Kepala paguyuban atau ketua adat ini yang namanya Pak Bambang ini menjelaskan bahwa setiap tahun budaya mereka, ritual adat mereka itu tetap mereka laksanakan di dalam kawasan Bromo. Kawasan Bromo. Ada pura di dalam Taman Nasional Bromo yang setiap hari raya mereka tetap melakukan upacara keagamaan di dalam. Para usaha transportasi seperti jeep, kuda, dan usaha warung di dalam kawasan Taman Nasional itu. Jadi ketika kita mau naik ke kawah, itu diantar oleh transportasi kuda. Jadi mereka mendrop kita dari bawah pasir itu,
pasir, kawasan lapang itu, savana itu, menuju ke kawah itu dengan menunggang kuda. Tahu tidak, kuda itu sekali tunggang harganya 150.000 sampai 200.000. Nah, jadi kalau pergi dan pulang kisarannya 300.000. Ini betul-betul dampak dari Taman Nasional ini, dampak dari multiplier effect pembangunan Taman Nasional. Jadi masyarakat bisa memperoleh penghasilan melalui usaha-usaha kecil. Warung berjejer, puluhan warung yang ada di sekitarnya. Mereka berusaha di dalam kawasan Taman Nasional. Satu lagi, usaha-usaha jeep, transportasi penumpang atau pengunjung ke dalam Taman Nasional itu, dari 4 penjuru pintu itu, Malang, Lumajang, dan Pasuruan, itu terdapat setiap kabupaten itu 2.500 mobil jeep yang menghantar pengunjung Taman Nasional Bromo Tengger. Teman-teman, di bagian depan pintu gerbang masuk dari arah Malang itu menjadi zona pemanfaatan. Sekarang dimanfaatkan oleh para pengusaha, mulai dari pengusaha kecil sampai pengusaha besar. Jadi ada pedagang bakso dengan menggunakan sepeda motor, ada juga penjual kopi dengan menggunakan sepeda motor atau sepeda, ada pedagang-pedagang kaki lima di sepanjang jalan, di pinggiran jalan yang ada di pintu gerbang, sampai pada pengusaha besar yang ada di gerbang itu. Namanya Bromo Hillside. Di dalam Bromo Hillside itu adalah satu usaha penginapan dan plus entertainment ada di situ. Ada open stage di Bromo Hillside yang melakukan pertunjukan setiap hari. Penginapan yang ada di Bromo Hillside itu satu malam harganya 2.500.000. Sementara di situ juga ada homestay masyarakat yang harganya semalam nginap itu harganya 250.000. Kehadiran atau adanya homestay masyarakat dan pengusaha besar ini, mereka tidak merasa tersaingi, atau mereka tidak merasa bahwa nanti kehadiran Bromo Hillside bisa mematikan usaha-usaha masyarakat, yaitu homestay masyarakat. Tidak demikian, teman-teman. Mereka berjalan bersama-sama. Restorannya Bromo Hillside yang harganya mahal juga tidak mematikan usaha-usaha atau warung-warung kecil milik masyarakat yang ada di kawasan zona pemanfaatan itu. Mereka sama-sama berjalan. Usaha-usaha transportasi juga demikian. Semua kendaraan yang namanya jeep, dia menunggu di titik yang telah ditetapkan untuk memobilisasi atau mengangkut para pengunjung masuk ke dalam kawah Gunung Bromo. Sehingga kita jangan pesimis dan jangan berpikir bahwa dengan adanya Taman Nasional pasti ikutannya adalah investasi pengusaha besar yang nantinya mematikan usaha milik masyarakat. Tidak demikian, teman-teman. Yang ada adalah mereka saling menopang, saling mendorong untuk sama-sama maju. Nah, yang ada di pengunjung di Bromo Hillside, mereka ngopinya di warung-warung kopi atau warung-warung bakso milik masyarakat yang harganya hanya 10.000, 15.000. Demikian. Nah, sedangkan Bromo Hillside itu harganya ratusan sampai juta harganya. Tetapi masyarakat tidak pesimis bahwa kehadiran Bromo Hillside pasti mematikan usaha mereka. Mereka tidak berpikir demikian. Malah mereka menganggap kehadiran open stage di panggung terbuka di Bromo Hillside akan meningkatkan pengunjung. Yang tentunya pengunjung ini ada kelas-kelasnya. Pengunjung yang kelas menengah ke bawah dan pengunjung menengah ke atas.
pengunjung menengah ke bawah ini tangkapannya adalah, imbasnya adalah makan minum itu pasti masuk ke warung-warung milik masyarakat. Demikian teman-teman, semoga kita juga bersemangat terus untuk berusaha nanti ketika Taman Nasional Mutiara mau mulai eksis dalam pengembangan ke depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.